Oh, rialabashanda ya rabasha. Hanya Engkau Yesus yang kami sembah dalam hidup kami. Hanya Engkau Yesus yang kami tinggikan dalam hidup kami. Dan kami katakan pagi hari ini, tidak ada Allah lain selain Engkau Yesus yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami muliakan dalam hidup kami. Engkau Allah kami satu-satunya, Engkau Allah kami yang menuntun setiap langkah-langkah hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, Engkau berjalan bersama dengan kami. Engkau menuntun kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, kasih kuasa Tuhan melimpah-limpah turun mengalir atas setiap kami pagi hari ini Bapa. Sehingga pada saat kami keluar, kami pulang di tempat ini, kami tidak sama pada saat kami datang. Kami boleh dikuatkan, kami boleh dihiburkan, kami boleh memperoleh kepastian daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang boleh disampaikan itu berasal pada Engkau semata-mata. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhirnya, dan hanya kuasa Roh Kudus yang cengkram kami semua di tempat ini. Sementara firman Allah disampaikan, Engkau bebas bekerja di tengah-tengah kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami yang sakit Tuhan, sehingga pada saat kami pulang, sungguh sukacita Allah melimpah atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Allah kami kekal selamanya. Di dalam nama Allah kami Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih buat tim pemusik yang sudah melayani kita dengan luar biasa. Sekali lagi shalom. Saudara, hari-hari ini kita sedang ada di akhir daripada akhir zaman, saudara. Kalau kita melihat keadaan yang ada, harusnya kita sadar bahwa setiap apa yang sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan itu sedang digenapi hari-hari ini. Kita lihat peperangan yang tidak berkesudahan, yang terus berkecamuk, dan yang sangat menyadarkan saya, membuat ini sungguh kuat bahwa kita ada di akhir zaman. Firman Tuhan jelas katakan gini, pada akhir nanti dikatakan, ya keadaan akan semakin sulit, gitu. Ya, secupak gandum sedinar. Waktu itu dikatakan, mungkin saya pribadi khususnya, saya nggak punya pengertian mengenai secupak gandum sedinar. Maksudnya nggak ada hubungannya gandum, kira-kira seperti itu kan. Ternyata hari ini kita ada di posisi seperti itu. Ya, kalau saudara perhatikan hari-hari ini, ya itu harga gandum, ya sejak tahun 2022, ya sejak tahun ini, itu sudah naik menjadi 40%. Ya, kenaikannya udah 40%. Ini belum selesai nih. Ini baru tengah tahun 2022, harga gandum itu sudah melonjak 40%. Saya baru tahu ternyata Ukraina itu penghasil gandum terbesar di dunia. Ya, dia mensuplai 30-40% kebutuhan gandum dunia. Jadi hari ini kita tahu waktu mereka sedang berperang, mereka kesulitan untuk menanam gandum. Apalagi kalau perang ini terus berlanjut. Ya, saya dengar berita bahwa biasanya mereka menanam gandum itu bulan Maret atau April. Dan itu akan dituai sekitar bulan Agustus sampai September. Hari ini mereka masih punya cadangan gandum. Mereka nggak jual tapi untuk keperluan mereka. Mereka punya cadangan gandum yang cukup besar. Tetapi kalau perang ini belum usai sampai nanti tahun depan, ya gandum akan naik melonjak lebih tinggi lagi. Kita sedang ada di penghujung akhir daripada akhir zaman. Mungkin kita berkata gini, lah Pak, saya nggak makan gandum. Ya, gandum itu bahan makanan untuk roti, untuk apa? Untuk bakmi, super mie ya, Indomie yang kita biasa suka makan seperti itu. Mungkin kita berkata, kita nggak makan gandum Pak, kita makannya nasi, gitu ya. Kita makannya beras. Tapi kita ketahui bahwa energi juga mengalami krisis. Nah, hari-hari ini kita lihat bahwa harga bensin itu akan melonjak naik. Di Indonesia belum karena masih ditahan. Kita nggak tahu sampai seberapa kuat pemerintah akan tahan harga bahan bakar. Di luar sana harga bahan bakar udah luar biasa tingginya. Ya sampai mencapai 20.000, 19.000. Bahkan di Eropa itu sudah tinggi lagi harga
bahan bakar. Inflasi di Eropa itu mengalami angka tertinggi sepanjang sejarah, 8,9%. Dan di Amerika sudah mencapai 9,1%, angka tertinggi 40 tahun terakhir. Itu Amerika mencapai 9,1%. Ya, puji Tuhan, bangsa kita Indonesia masih lumayan bertahan karena ada doa-doa saudara dan saya. Kita terus berdoa buat bagi bangsa ini. Saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang cukup berat bagi semua bangsa dan khususnya bagi kita semua. Saudara, kalau kita melihat keadaan itu, saya berani pastikan bahwa kita sedang ada di penghujung daripada akhir zaman. Nggak perlu takut sebenarnya. Ya, justru di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah paceklik, di tengah-tengah keadaan yang nggak baik, Tuhan akan memberkati kita melimpah-limpah. Tuhan akan pelihara kita dengan luar biasa. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh beribadah dengan orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah. Tuhan akan demonstrasikan kuasanya buat kita hari-hari ini. Mungkin sebagian orang berkata, aduh takut ya, aduh gimana ya, masa depan saya bagaimana ya, nanti saya mau bayar ini, bayar itu bagaimana ya. Saudara dengar baik-baik hari-hari ini, saya berani katakan, kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan hari-hari ini, Tuhan akan pelihara kita luar biasa. Tuhan akan cukupi setiap keperluan kita. Dia Yehova Jireh. Mungkin kita berkata, tapi keadaannya nggak baik. Dengar baik-baik, Tuhan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan nggak memenuhi keperluan kita menurut keadaan yang ada. Tuhan nggak pernah berkata bahwa dia memenuhi kebutuhan kita menurut situasi yang ada. No, tapi Tuhan katakan, aku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaanku. Saudara, jangan takut, jangan pernah bimbang. Justru hari-hari ini kita sedang masuk ke era yang luar biasa. Satu era yang kita belum pernah lihat sebelumnya. Satu era yang ada satu shifting yang luar biasa akan kuasa Tuhan dinyatakan. Ini hari-hari terakhir. Ini hari-hari di mana Tuhan demonstrasikan kuasanya luar biasa. Ada pencurahan Roh Kudus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kita hidup di era seperti ini. Saudara bersuka cita? Saudara exciting untuk kita hidup di hari-hari ini. Mungkin nabi-nabi yang lalu, mereka hanya mendengar dari Tuhan dan mereka nggak melihat apa yang sedang terjadi. Tapi kita bukan hanya sekedar membaca, mendengar apa yang Tuhan katakan zaman dahulu melalui nabi-nabi. Tapi kita yang melihat dan menjalani setiap apa yang sudah dibuatkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, setiap nubuatan di dalam Alkitab, tidak ada satu titik koma pun yang dilupakan. Semua pasti digenapi firman Tuhan. Kalau dia berkata, aku akan datang menjemput mempelai, dia pasti datang menjemput mempelainya. Pastikan saudara dan saya adalah mempelai Kristus hari-hari ini. Bagian kita hari ini begini. Udah gak usah takut sama masalah yang ada, gak usah fokus, aduh gimana ya, aduh pak nanti bensin naik, aduh pak nanti begini, aduh nanti kebutuhan saya bagaimana, sekarang aja saya sulit, bagaimana nanti dan lain-lain sebagainya. Gak usah pusingin seperti itu. Bagian saudara, bagian saya, bagian kita semua fokus sama Tuhan hari-hari ini. Bukan fokus sama keadaan, bukan fokus sama masalah. Kalau kita fokus sama masalah, kalau kita fokus sama keadaan, kita lemah kekuatan kita. Tapi waktu kita fokus sama Tuhan, kita percaya kekuatan Tuhan itu yang memampukan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Itulah Allah kita, Allah yang berjanji. Aku, kata Tuhan, sekali-kali tidak akan pernah meninggal engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Berbicara satu otoritas yang Tuhan berikan buat kita. Dia nggak pegang asal-asalan dengan tangan kiri. Dia nggak asal-asalan, dia pegang dengan tangan kanannya. Untuk membawa kita kepada kemenangan. Kepada janji-janji Tuhan yang Tuhan janjikan buat setiap daripada kita. Saudara, bagian kita adalah mengasihi Tuhan. Kita lihat di dalam Injil Matius 22. Pagi hari ini saya bacakan firman Tuhan yang simpel buat kita. Kita mengerti bahwa kita ada di hari-hari terakhir. Ayat Matius 22, ayat 37. Matius 22 ayat 37. Ya, ini jawab Yesus waktu murid-muridnya bertanya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lanjut. 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Ya, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Artinya ada hukum-hukum lain setelah itu, ada hukum kedua, ada hukum ketiga, ada hukum selanjutnya. Tetapi hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini yang Tuhan minta buat setiap daripada kita hari-hari ini. Coba hari ini kita cek, kita recheck. Seberapa sih kita mengasihi Tuhan? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita? Coba kita mulai renungkan sejenak. Apakah selama ini kasih itu sudah mulai memudar seiring dengan umur kekristenan kita, seiring dengan masalah-masalah yang sedang kita hadapi? Apakah kasih itu mulai memudar? Apakah kasih itu mulai menurun? Apakah kita mulai menggunakan lagi kekuatan kita? Apakah kita mulai diserang lagi oleh kekhawatiran, ketakutan, sehingga nggak ada lagi damai sejahtera yang ada dalam setiap hati kita setiap hari? Mari kita mulai introspeksi hari-hari ini. Intinya Tuhan sedang berkata buat setiap daripada kita, mulai setiap keadaan yang ada, Tuhan yang berkata begini, balik, kasih aku lagi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Itu yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau buat setiap kita lakukan hari-hari ini. Waktu kita fokus sama Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan, orang-orang yang menantikan Tuhan adalah orang-orang yang mendapat kekuatan. Mereka seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi letih. Yesaya 40 ayat 39. Saudara, mari hari-hari ini saudara mulai kembali lagi ke porsi yang benar. Mulai lagi kembali kepada apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Yaitu mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata begini. Segala perkara. Gimana ya? Saya bentar, ngeblank dikit. Roma 8 ayat 28. Gimana saudara? Coba kita buka aja ya. Ngeblank saya. Itu ayat gampang sebetulnya. Buka aja deh ya. Oh, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yaitu bagi mereka yang, sekali lagi bagi mereka yang, jadi ini ada syaratnya. Waktu kita kembali kepada porsi untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, maka Tuhan berkata begini, segala sesuatu Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan. Keadaannya susah, keadaannya nggak baik, keadaannya kekeringan, keadaannya nggak enak, tapi Tuhan berkata begini, Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kalau Tuhan turut bekerja, saya percaya itu pasti mendatangkan kebaikan buat setiap daripada kita. Tetapi ada satu syarat yang kita nggak bisa hapus ini. Kadang-kadang kita klaim firman Tuhan ini, tapi kita stop sampai bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, artinya apa? Firman ini berlaku untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Makanya jangan klaim ayat ini bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Tetapi kita nggak mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu nggak ada hubungannya sama umur kekristenan. Mungkin kita berkata gini, Pak, saya baru bertobat sebulan yang lalu. Lalu kita pikir kadar mengasihi Tuhan dengan teman kita yang sudah Kristennya 10 tahun, 20 tahun sejak dari lahir. Kadarnya lebih sedikit. No. Sekali lagi saya mau katakan, mengasihi Tuhan itu tidak ada hubungannya dengan umur kekristenan kita. Bahkan kadang-kadang kita yang nggak waspada, semakin panjang umur kekristenan kita, kadang-kadang malah kalau kita nggak waspada, kadar mengasihi Tuhan itu semakin terkikis. Entah karena keadaan yang nggak baik, bahkan saya mau katakan mungkin juga dalam keadaan yang terlalu baik, diberkati, lupa. Ya, kadar mengasihi Tuhan turun. Ke gereja sih ke gereja, tapi nggak ada satu greget. Ya, ini yang penting ini nih, hati nih saudara, gregetnya itu mesti dapat. Ada gak tuh gregetnya itu mengasihi Tuhan itu dalam hidup kita? Itu yang namanya mengasihi Tuhan. Jangan kita sekedar ya udahlah namanya orang Kristen kita datang ke gereja, tapi kita nggak pernah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya udahlah namanya orang gereja, ya udah kita datang ke gereja, kita nyanyi, tapi nggak ada
greget di dalam hatinya. Mari hari ini saya ingatkan buat setiap daripada kita, termasuk saya pribadi. Kita ada di hari-hari terakhir dan Tuhan menghendaki untuk kita mengasihi Tuhan. Mari bawa kasih itu lebih lagi. Ya, kalau kita pernah jatuh cinta, nah ya dulu kita pernah pacaran, ya kan tahu ya rasanya greget itu. Ya, aduh kayaknya tuh mau ketemuan terus sama pacar tuh. Begitu pulang ke rumah, telepon lagi sama pacar 2 jam. Ya kan, kenapa? Ini nih. Ya, saya percaya yang udah pacaran ngalamin. Soalnya saya juga begitu soalnya. Ya, udah pergi, pulang, sampai rumah telepon. Zaman dulu belum ada WA, zaman saya. Ya kan, telepon, masih pakai telepon darat. Ya, di rumah ngomel, kenapa? Tagihan telepon mahal, kan gitu. Bayangin aja telepon bisa 2 jam, nggak berasa, 2 jam. Minimum sejam. Nggak ada 5 menit. 5 menit teleponnya rusak itu. Ya, 1 jam minimum 2 jam. Kenapa? Karena ada hati. Makanya firman Tuhan katakan apa? Mengasihi Tuhan. Ada api, menyala-nyala. Ya, firman Tuhan katakan jangan suam-suam kuku. Engkau nggak panas, engkau nggak dingin. Engkau suam-suam kuku. Firman Tuhan katakan aku akan memuntahkan engkau. Jadi kita kadang-kadang berpikir begini, oh Pak saya nggak lakukan dosa. Ya kan, saya nggak judi, saya nggak mabuk, saya nggak berzina. Kita pikir kita nggak berdosa. Tapi ingat standar Tuhan bukan sekedar kita nggak melakukan dosa. Standar Tuhan itu lebih, yaitu apa? Mengasihi Tuhan. Bisa aja kita tinggalkan dosa, tapi kita belum mengasihi Tuhan. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang dengan dasar agama, mereka tinggalkan dosa, tetapi hanya dasar agama, mereka nggak mengerti mengasihi Tuhan. Kalau kita hanya sekedar tinggalkan dosa, tapi kita nggak punya hati yang mengasihi Tuhan, kita nggak ada bedanya dengan orang di luar sana. Tetapi yang Tuhan mau buat setiap daripada kita bukan sekedar tinggalkan dosa, tapi kita mempunyai hati yang mengasihi Tuhan dengan lebih lagi. Makanya hari ini saya hanya mau ingatkan buat setiap daripada kita, mulai coba introspeksi keadaan kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Firman Tuhan janji buat setiap daripada kita, apa yang nggak pernah engkau lihat, apa yang nggak pernah engkau dengar, apa yang nggak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan siapkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi ayat-ayat itu semua berkoneksi dengan mengasihi Tuhan. Maka kalau orang coba-coba klaim ayat ini tetapi hidupnya nggak mengasihi Tuhan, maka saya berani katakan ayat itu nggak berlaku. Karena ada termnya, ada kondisinya, ada syaratnya. Kalau engkau mau melihat apa yang nggak pernah kau lihat, apa yang nggak pernah timbul dalam hatimu, syaratnya cuma satu, mengasihi Tuhan. Kalau engkau ingin melihat bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, hanya satu syaratnya, yaitu mengasihi Tuhan. Jadi ini dasar, karena Tuhan berkata ini adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi kalau kita udah nggak usah ngomong dulu yang lain, kalau ini kita belum beresin. Kita nggak usah cerita hukum kedua, hukum ketiga, hukum kesekian, hukum keberapa. Tapi hukum pertama dan utama ini kita kembali dulu nih. Mungkin hari-hari ini kita sudah jauh daripada Tuhan. Kayaknya kita udah lagi gak ada greget. Kita nyanyi sekedar nyanyi, hanya di bibir, tapi nggak ada di hati. Allah waktu itu marah sama orang Yahudi pada saat itu. Dia katakan begini, bangsa ini memuliakan aku dengan mulut dan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripada aku. Lihat, Tuhan lihat hati. Tuhan nggak lihat seberapa engkau menyembah Tuhan dengan mulutmu. Boleh, oke, itu harus. Tetapi Tuhan lihat yang di dalam. Ini nih Tuhan lihat hati di dalam. 2 orang mungkin sama-sama nyanyi. Si A nyanyi lagu sama. Si B juga nyanyi dengan lagu yang sama. Mungkin si B suaranya jauh lebih baik daripada si A. Tapi waktu A punya hati yang sungguh-sungguh. Mungkin nadanya fals. Mungkin kata-katanya salah. Tapi waktu hatinya itu sungguh-sungguh berpaut sama Tuhan. Itu yang sedang Tuhan cari hari-hari ini. Dan kalau kita kembali kepada porsi untuk kita mengasihi Tuhan, saya berani katakan begini. Kita nggak usah takut setiap apapun yang boleh menghadang di dalam setiap kehidupan kita. Allah yang pegang tangan kita dengan tangan kanannya yang luar biasa. Makanya ayo kita balik lagi ke porsi di mana kita untuk mengasihi Tuhan. Ada seorang anak. Ini saya dengar cerita dari Pak Wel ya. Seorang anak, dia
dia nyembah Tuhan. Suaranya nggak enak. Karena dia nggak bisa ngomong. Dia cuma bisa nyanyi begini. Dia hanya bisa nyembah seperti ini. Oh, wow, oh, wow. Tapi kata Tuhan, ini menyenangkan hatiku. Karena keluar dari hati. Tuhan sedang cari hati hari ini. Tuhan nggak lihat seberapa engkau sudah kerjakan di dalam pelayanan kita. Tuhan nggak tanya seberapa banyak saya sudah berkhotbah di mana-mana. Yang Tuhan sedang cari adalah hati kita. Mari kembalikan porsi hati kita itu kepada keadaan yang sesungguhnya yang benar. Jangan kita terkekang sama waktu habis. Waktu kita sudah lama ikut Tuhan. Kita sudah lama ke gereja. Sehingga sepertinya udah lagi nggak ada rasa. Udah nggak ada feel-nya. Udah nggak ada lagi gregetnya. Tuhan sedang cari orang yang hatinya tetap mengasihi Tuhan dengan cinta yang mula-mula. Kau cinta mula-mula itu panas. Tuhan nggak cari yang suam-suam kuku, anget-anget. Suam-suam kuku. Sop, suam-suam kuku enak. Tapi hati, Tuhan nggak pernah cari yang suam-suam kuku. Artinya suam-suam kuku begini. KTP kita masih Kristen. Kita masih datang ke gereja. Kita masih melayani. Kita masih pakai dasi. Tetapi hati kita jauh daripada Tuhan. Hati kita udah lagi nggak greget. Kita udah lagi nggak ada kerinduan untuk dekat sama Tuhan. Kita udah lagi nggak ada kerinduan untuk dengar tuntunan Tuhan. Kita udah lagi nggak ada kerinduan untuk kita dekat sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan nggak tertarik buat setiap apapun. Bahkan Allah berkata waktu itu kepada orang Israel, aku nggak menghendaki korban bakaran. Aku nggak menghendaki korban-korban yang kau persembahkan. Yang aku cari hati. Kalau suruh pilih, Tuhan suruh pilih, lu nggak usah kasih dah persembahan, tapi hati lu aja, gitu kira-kira. Apalagi kita kasih hati dan kita kasih persembahan. Coba. Kalau Tuhan suruh pilih sekali lagi, lebih baik nggak usah kasih persembahan, tapi hati aja, yang sungguh-sungguh. Tapi kalau kita bisa beri hati kita dan kasih persembahan kita, itu luar biasa. Apa yang Tuhan minta? Hati. Persembahkan hidupmu. Roma 12 ayat 1. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itu artinya apa? Seluruh aspek kehidupan kita. Kita nggak hanya bicara hari Minggu. Wah, hari Minggu kita kudus semua. Hari Minggu kita ke gereja, kita kudus, kita baik semua hari Minggu. Tapi bagaimana dengan Senin sampai Sabtu? Berapa banyak orang di luar sana, Minggu dia ada di mimbar. Tapi Senin nggak tahu ada di mana, Selasa nggak tahu di mana. Kehidupan mereka berantakan. Kehidupan mereka jauh daripada Tuhan. Dan orang ini kadang-kadang klaim yang tadi. Ayat Roma 8 ayat 28 itu. Hati-hati saudara. Ayo, saya hanya ingatkan buat setiap kita, ayo yuk kita balik yuk. Kita balik. Sebentar lagi mempelai itu akan datang jemput kita. Saya sangat yakin generasi kita akan lihat itu semua. Jadi kita sebagai mempelai wanita, ini saat dan waktunya untuk kita dandan. Ya, mungkin yang udah menikah tahu ya. Biasa udah berapa bulan sebelum hari H, perawatan. Ya kan, betul gak? Perawatan wajah, perawatan kulit. Gitu kira-kira. Ya supaya apa? Supaya pada hari H-nya itu benar-benar kedapatan luar biasa. Perfect. Cantik. Kulitnya halus. Gitu kira-kira. Ya, kenapa? Karena mempersiapkan hari itu. Seumur hidup sekali kata orang. Harus tampil dengan luar biasa. Dengar baik-baik. Mempelai agung itu akan jemput kita. Apakah kita nggak akan berdandan? Mempersiapkan hidup kita. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Berapa banyak di luar sana yang notabene orang Kristen. Hari-harinya kita dicengangkan dengan berita. Orang Kristen. Tapi lakukan hal-hal yang gak baik. Penipu orang Kristen. Apakah kita akan lakukan hal seperti itu?
Terlalu banyak orang di luar sana yang mengatasnamanya Kristen, tapi hidupnya nggak karu-karuan. Mengatasnamakan Kristen, tapi hidupnya jauh daripada mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jauh, 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 jauh. Tapi biarlah kita orang-orang yang mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Kita mau persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Matius 5 ayat 48 berkata, kalau engkau hidup harus sempurna, engkau harus hidup sempurna seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. You shall be perfect as your heavenly Father is perfect. Mungkin sebagian kita berkata, aduh nggak mungkin ya, hidup kudus ya, hidup perfect, hidup sempurna. Tapi itu Tuhan yang tuntut loh. Kamu harus hidup sempurna sama seperti Bapakmu di surga. Kalau kamu mengaku bahwa engkau anak Allah, engkau wajib dikatakan hidup seperti Kristus hidup. Jadi bisa gak kita sempurna? Saya percaya dengan kekuatan kita gak bisa. Tapi dengan Roh Kudus kita pasti bisa sempurna. Karena dia yang mengajar kita, dia menuntun kita. Kita mungkin boleh jatuh, kita boleh gagal, kita boleh salah. Tapi waktu kita bangkit terus hari lepas hari, kita menjadi sempurna. Semakin sempurna, semakin sempurna. Sampai Yesus datang menjemput kita. Kita kedapatan kudus dan tak bercacat celah. Itu yang hari-hari ini Tuhan sedang kerjakan bagi setiap daripada kita. Waktu kita mau menyerahkan hidup kita, hati kita mau kembali kepada kasih yang mula-mula itu. Kita mau sungguh-sungguh bawa hati kita, bukan hati yang suam-suam kuku, tapi hati yang panas di hadapan Tuhan, hati yang bergairah di hadapan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh cinta sama Tuhan, hati yang benar-benar rindu akan hadirat Tuhan. Itu yang harus kita persembahkan hari-hari ini. Urusan masalah berkat, urusan masalah jalan keluar, saya berani katakan itu akan menyusul, itu akan uber kita. Waktu kita dekat sama Tuhan, saudara, kita nggak usah sampai nangis. Aduh, gimana ya utang saya? Aduh, gimana masalah? No, nggak usah. Waktu kita dekat sama Tuhan, di situ ada jalan keluar. Waktu kita dekat sama Tuhan, di situ ada damai sejahtera. Waktu kita dekat sama Tuhan, di situ ada jawaban demi jawaban yang Tuhan siapkan buat setiap daripada kita. Beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Dia Allah sumber kekuatan kita. Tadi seperti lagu ini nyanyikan. Itu lagu saya juga, Pak. Setiap hari saya nyanyikan itu. Setiap hari itu, memang. Memang seringkali Tuhan seolah-olah nggak jawab doa kita. Tapi dia turut bekerja bagi setiap kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bagian kita dekat aja sama Tuhan. Semua Tuhan akan selesaikan. Memang sih sepertinya enak amat sih ngomong, kayaknya gampang. Iya, itu yang Tuhan. Karena dia janji kok. Aku, kata Tuhan, akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Aku akan membuat mata-mata air memancar di dataran, di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga. Itu janji Tuhan. Yesaya 43 ayat 18 itu. Dia akan membuat telaga dari padang gurun. Ayat 20-nya berkata begini, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan bahwa itulah Tuhan, tangan Tuhan lah yang membuat semuanya itu. Makanya tadi di awal saya katakan bahwa Tuhan sedang demonstrasikan kuasanya buat kita hari-hari ini. Jangan pernah takut buat setiap keadaan yang ada. Apapun boleh terjadi karena itu harus digenapi. Itu firman Tuhan, itu harus digenapi. Kesusahan besar akan terjadi. Akan terjadi himpitan ekonomi, itu pasti terjadi. Kita nggak usah tengking-tengking gitu istilahnya. Itu pasti terjadi. Karena itu harus digenapi. Firman Tuhan nggak mungkin nggak digenapi. Itu harus digenapi. Tapi kabar sukacitanya, Tuhan akan pelihara kita dengan luar biasa. Kita tahu kan, di tengah-tengah waktu itu, kekeringan. Yusuf menabur. Dan dia menuai beratus-ratus lipat kali ganda. Artinya apa? Ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Waktu Allah menulahi orang Mesir dengan tulas, semua orang sulung mati, anak sulung mati. Tapi itu nggak berlaku buat orang Israel yang ada di tanah Goshen. Dan taruh lambang darah di ambang pintu. Itu dikhususkan Tuhan
Artinya begini loh, Tuhan bisa punya kuasa untuk mengkhususkan orang-orang yang dia sayangin, yang mengasihi dia. Tuhan punya cara untuk taruh. Waktu murka itu dilepaskan, waktu masalah itu dilemparkan ke muka bumi, itu nggak akan kena sama orang-orang yang mengasihi Tuhan. Makanya hari ini saya hanya mau katakan ini, pastikan engkau orang-orang yang mengasihi Tuhan. Pastikan kau ada di tanah Goshen, tanah yang Tuhan khususkan supaya engkau nggak ada kena tulah, engkau nggak kena masalah di situ, engkau nggak kena murka Tuhan, engkau nggak kena kesusahan yang besar, engkau ada di situ. Tuhan punya kuasa untuk mengisolir kita. Hanya satu syarat. Makanya coba kita bayangin sejenak ya. Saya nggak bisa lama di ibadah pertama ini, tadi udah dibisikin 30 menit. Ya, kita bayangin sejenak. Waktu orang Mesir, anak sulungnya mati semua. Sehari sebelumnya, Allah berfirman begini, masuk ke rumah, oleskan darah anak domba di ambang pintu. Tidak boleh ada yang keluar pada saat itu. Itu syarat. Makanya saya bilang ada syarat dan ketentuan. Ingat firman Tuhan itu ada syarat. Tuhan mengasihi kita nggak bersyarat, tetapi firman Tuhan itu ada syarat. Maksudnya gini, lakukan bagian ini, kita akan dapat bagian yang satunya. Jangan coba-coba kita nggak lakukan bagian ini, lalu kita komplain sama Tuhan. Gitu kira-kira, yang tadi saya katakan. Jadi syaratnya, masuk ke rumah, jangan keluar, taruh darah anak domba di ambang pintu, itu syarat. Bagaimana kalau ada satu keluarga yang nggak pakai darah anak domba di ambang pintu itu? Jangan salahkan Tuhan. Anak sulungnya bisa mati. Lalu bagaimana kalau ada orang udah taruh darah anak domba, tapi orang itu keluar dari rumah itu? Jangan salahin Tuhan. Anak sulungnya bisa mati. Makanya di situ ada syaratnya. Masuk. Seperti hari ini. Tuhan sedang berkata gini, ayo balik kepada kasih yang mula-mula. Ayo balik kepada mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Itu syaratnya. Waktu itu terjadi masalah apapun, itu nggak akan kena kita. Karena kita orang yang sudah dikhususkan sama Tuhan untuk tidak ditimpa oleh kesusahan besar. Masalah bukannya nggak ada, mungkin kita hadapi masalah. Tapi percayalah, di mana ada masalah, di situ pasti ada pertolongan tangan Tuhan. Masalahnya mungkin kita hadapi. Kita nggak bilang begini, Pak, saya orang Kristen, kemarin saya udah dengar khotbah, jadi harga bensin saya cuma 3.000. Enggak. Harga bensin kita sama harga bensin di luar sana. Sama orang-orang yang kenal Tuhan sama. Kita bayarnya, dia pakai duit, kita pakai duit. Gitu, nggak bisa, kemarin udah dengar khotbah tuh, bayarnya pakai daun. Gitu. Supaya nggak timpa masalah. Enggak. Masalahnya tetap kita hadapi. Dia bayar mahal, kita bayar mahal. Dia naik, kita naik bensinnya. Tapi dengar, waktu itu kita hadapi, kita dapat damai sejahtera dan ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dari mana? Saya nggak tahu, tapi yang pasti Tuhan pelihara kita dengan sempurna. Beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Dia Allah yang berjanji dan dia pasti genapi setiap janji itu buat setiap daripada kita. Saya nggak tahu caranya gimana, tapi yang saya tahu, dia punya 1001 macam cara untuk memberkati kita. Saya nggak tahu caranya bagaimana Tuhan lakukan, tapi dia punya cara yang terbaik untuk melakukan yang terbaik buat setiap kehidupan kita anak-anaknya. Pastikan kita jadi anak-anak Tuhan. Bukan sekedar pengikut, bukan sekedar follower. Tapi kita orang-orang yang sungguh-sungguh bawa hati. Kita menjadi anak. Kita panggil dia ya Abah, ya Bapak, karena kita ada koneksi. Karena ada hubungan. Kenapa kita bisa panggil papa kita papa? Karena ada hubungan darah. Ada hubungan keluarga. Itu udah pasti. Karena ada ikatan. Nah, bagaimana dengan kita? Jangan klaim itu bapak kita kalau kita nggak pernah terkoneksi. Kalau kita nggak punya hubungan, jangan klaim kita punya bapak. Kalau hidup kita masih karu-karuan, jangan klaim bahwa dia itu bapak kita. Barang siapa mengaku bahwa dia adalah anak Allah. Tadi saya katakan, dia wajib hidup sebagaimana Kristus hidup. Ayo belajar yuk. Saya juga belajar. Saya nggak bilang saya udah hebat, saya udah sempurna. No, jauh. Tapi saya mau belajar. Saya mau belajar. Bahkan hal-hal yang kecil saya mau belajar. Kecil, kadang-kadang gini ya. Kita bohong putih ya, bohong kecil. Bohong nggak buat nipu, enggak.
Tapi kita mau belajar. Supaya itu jauh juga dari saya. Contoh gini misalnya. Kita telat. Nggak enak kan. Wah macet tuh di sana. Padahal nggak macet, kita telat bangun. Bohong kecil kan. Alasan doang. Bohongnya bohong putih, nggak buat nipu. Tapi itu kita nggak sempurna di hadapan Tuhan. Waktu kita mau ya saudara, dengar. Itu Roh Kudus peka. Dulu saya bohong putih mah biasa aja. Udah makan belum? Udah kenyang, belum makan. Kita bohong putih karena nggak enak, nanti kerepotin dia. Kan begitu kan maksud kita, bohong putih. Udah makan belum? Udah, baru tadi makan. Padahal perut kita udah bunyi. Ya kan cuma nggak enak doang. Itu bohong putih. Waktu saya lakukan itu langsung alarm tuh bunyi. Bohong ya. Padahal bohong putih loh. Kalau kita udah belajar sampai situ. Kalau bohong kecil alarm itu bunyi, berarti Roh Kudus ada di kita. Jangan sampai udah bohong gede, Roh Kudus nggak bunyi, nggak ada alarm. Artinya itu nggak ada Roh Kudus. Udah nipu, udah ngebohong, nipu orang, rugiin orang, alarm nggak bunyi. Itu nggak ada Roh Kudus artinya. Tapi waktu kita bohong, bohong kecil, bohong putih yang tadi saya kasih contoh, itu alarm bunyi, bohong ya. Aduh iya ya bohong. 2 minggu yang lalu, hari Jumat persis saya ingat. Saya dari Pantai Indah Kapuk ya, kalau saya dari Pluit. Saya mau pulang nih. Cuma saya di Sunter, Mayoran. Aduh ini ganjil genap nih. Mobil saya ganjil, ini genap nih. Pakai Maps. Ya kan Maps ada pilihan mobil ganjil, mobil genap. Pilih, cepet. Tunjukin. Saya ragu nih, ini makanya saya ingat Mangga 2. Nanti saya mesti minta ganti sama Ciati. Saya ditilang di sini. Dari Mangga 2, kan saya mau ke Sunter, kan belok kiri kan, Gunung Sari kan. Terus kanan Marta Dinata gitu kan. Saya pikir ya karena ini sepenggal dari Mangga 2 cuma ke Marta Dinata kan dekat ya mungkin. Karena juga Maps itu menunjukkan untuk jalan ke situ. Gitu. Ya kan Maps juga menunjukkan jalan ke situ. Kedua, saya pikir ganjil genap itu sampai jam 8 malam. Ternyata sampai jam 9. Jadi saya mah udah pede aja. Pede karena udah jam 8, lewat sedikit. Pede karena si Maps juga udah nunjukin jalan ke situ. Ya kan? Belok. Wah. Polisi gesitnya bukan main. Kalau dia punya sayap dia terbang tuh. Gup, langsung. Ya kan? Pak, ini genap Pak. Wah, bukannya jam 8 saya bilang. Wah, jam 9 Pak. Ya. Gimana biasanya? Damai dah. 50.000, 100.000 kan biasa gitu. Tapi enggak saya. Udah, saya tahu saya salah. Udah jelas salah. Saya nggak tahu, saya ada di ganjil genap, saya salah. Udah Pak, tilang aja Pak. Tilang saya. Saya tilang. Ya belum bayarnya, baru mau bayar 2 minggu. Bayarnya enak sekarang di BRI. Ya, 350.000. Ya sepertinya kayaknya orang bodoh ya. Begituan Pak, udah kasih 50. No. Kita doa buat negara kita. Kita puasa buat negara kita. Kita doa keliling loh buat negara kita. Supaya negara ini baik, supaya nggak ada korupsi, supaya kita hidup di negara yang diubahkan, dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Tapi kalau kehidupan kita sama seperti yang dulu, ngapain kita doa? Ngapain puasa? Ngapain doa keliling, buang-buang waktu? No, lakukan yang benar. Salah ya salah, ditilang, keluar banyak, ya itu harus. Itu konsekuensi karena kita salah. Nah, saya tilang aja udah. Belajar hal-hal yang kecil. Kadang-kadang kita mau spektakuler, nggak usah, kecil-kecil aja, kecil-kecil. Satu contoh lagi terakhir. Kadang-kadang kita lihat lampu merah nyebrang ya. Orang nyebrang kan mencet lampu merah kan, merah, ada zebra crossnya. Kita lihat orang pada war-war aja jalan, nggak laku itu lampu merah. Ya kan kasihan kadang-kadang orang nyebrang. Saya tiap hari ngelewatin 2 penyeberangan seperti itu ke kantor saya. Itu kasihan, orang udah lampunya udah pencet, udah merah, udah seberang zebra cross, itu masih war-war aja mobil jalan. Sampai ada yang mau ketabrak, kasihan, padahal dia udah bener loh jalan di sana. Bagaimana kita sebagai orang Kristen yang katanya harus Tuhan tuntut sempurna? Berhentilah. Kelihatan bodoh loh, bodoh. Saya berhenti, yang lain jalan, kelihatan bodoh. Malah gilanya, diklaksonin loh di belakang. Itu tuh merah, itu lampu penyeberangan. Memang nggak ada yang nyebrang, tapi merah. Tin. Kayaknya orang bodoh.
Tapi ayolah, lakukanlah hal-hal yang kecil yang kita bisa lakukan. Kita nggak usah nunggu hal-hal yang besar yang perlu kita lakukan. Merah berhenti, titik. Selesai, itu aturan. Ya berhentilah. Salah, kita harus ditilang. Tilanglah. Jadi hal-hal yang kecil yang Tuhan tuntut daripada kita. You shall be perfect as your heavenly Father is perfect. Itu terus mengiang-iang di ingatan saya. Perfect, sempurna. Sempurna itu kecil-kecil aja. Jangan kita pikir gini, aduh ini masalah kecil, masalah kecil. Kecil, ditumpuk gede. Dan kita bilang itu bukannya dosa. Padahal itu ditumpuk, dikumpulin, itu jadi dosa yang besar. Yuk, hari ini kita mau jadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan kita mau diajar, kita mau hidup sempurna. Lakukan hal yang kecil. Lakukan hal yang orang lain bilang itu sepertinya bodoh. Halnya seperti, aduh kayak begitu aja. Aduh itu mah seperti, aduh. No. Ayo, kita belajar. Melalui kehidupan kita, Bapa dipermuliakan. Apapun boleh menghadang di depan hidup kita. Kita akan tampil sebagai pemenang. Allah yang bela, siapa lawanku? Kalau Tuhan bersama dengan kita, kalau Tuhan di pihak kita, karena kita mengasihi Dia, karena Dia Bapa kita, karena kita ada hubungan, Dia pasti bela. Bapak mana yang tidak bela anaknya? Saya punya anak, saya tahu bagaimana ngebela anak saya. Anak saya dulu waktu sekolah, diomelin sama gurunya. Pulang nangis. Saya bapaknya, saya datangin gurunya. Bayangin, anak saya nangis karena diomelin yang kelewatan. Yang nggak pada porsinya. Saya datangin tuh sekolah. Saya ketemuin tuh gurunya. Saya tahu bagaimana membela anak saya. Terlebih lagi Bapak kita di sorga. Dia tahu cara membela kita dengan luar biasa. Haleluya. Selamat menikmati berkat Tuhan. Jangan takut buat setiap goncangan yang ada. Di tengah goncangan ada berkat yang Tuhan janjikan buat setiap daripada kita. Haleluya. Beri kemuliaan yang berlipat Allah kita. Saya undang pemain musik singa.